Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 83, praktikan lab sim sesi Kamis. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 yang berjudul PHP dan Database. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Di dalam dunia bisnis, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah piranti yang digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, serta teknologi dan informasi. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser atau klien. Dalam laporan praktikum kali ini membahas mengenai sistem website penyewaan penginapan yang berada di daerah Malang. Untuk memudahkan customer memesan villa, maka dari itu digunakanlah PHP dan database untuk mendata customer yang telah memesan villa dengan nyaman dari jarak jauh. Rumusan masalah dari praktikum PHP dan database ini adalah bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web penyewaan penginapan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama ada praktikan dapat memahami sintaks PHP, praktikan dapat memahami kelebihan dan kekurangan PHP, lalu yang ketiga praktikan dapat memahami cara menampung data dan validasi data dengan PHP dan database. Tinjauan pustaka dari praktikum ini yang pertama ada pengertian dari PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP atau PHP Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa script berbasis server-side yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien atau browser. Dengan menambahkan script PHP, pengguna bisa menjadikan halaman HTML menjadi lebih powerful, dinamis, dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap, misalnya web portal, e-learning, e-library, dan lain-lain. PHP pertama kali dikembangkan oleh seorang programmer bernama Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Selanjutnya, Rasmus merilis kode tersebut untuk umum dan menamakan PHP atau FI sehingga banyak pemrograman yang tertarik ikut mengembangkan PHP. Dan selanjutnya pada tahun 97, perusahaan bernama Zen mengembangkan interpreter PHP tersebut menjadi lebih baik. Untuk mempersingkat waktu akan saya skip saja. Di sini juga ada pengertian dari sintaks PHP. Lalu ada juga tipe data seperti string, integer, float, boolean, dan lain-lain. Lalu ada juga pengertian dari database. Lalu ada juga pengertian dari MySQL dan MySQLi. MySQL merupakan software database open source yang sering digunakan untuk mengolah basis data yang menggunakan bahasa SQL. Ma- MySQL adalah sebuah software database. MySQL merupakan tipe data relasional, yang artinya MySQL menyimpan datanya dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Sementara MySQLi dalam bahasa pemrograman khususnya PHP, jika pengguna menggunakan MySQL terdapat dua extension yang bisa pengguna gunakan, yaitu MySQL Extension dan MySQLi Extension. Keduanya sama-sama menghubungkan MySQL dengan bahasa pemrograman yang dipakai. MySQL memiliki dasar penulisan yang sama dengan SQL, itu karena MySQL merupakan sistem pengelolaan database berbasis SQL. Penggunaan MySQL Extension saat ini sudah tidak direkomendasikan, maka dari itu dikenalkan MySQLi Extension sebagai penggantinya. Pengembangan MySQLi bertujuan untuk mendukung berbagai macam fitur terbaru MySQL Server versi 4.1 dan setelahnya. Lalu ada juga pengertian dari SAM. SAM ialah software yang di dalamnya terdapat server MySQL dan didukung oleh PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat website dinamis, serta terdapat web server Apache yang dapat dijalankan di beberapa platform seperti OS X, Windows, Linux, Mac, dan Solaris. Selanjutnya ada studi kasus. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu Home, About Us, dan Kontak, serta dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout,
update profile, input data, produk, dan customer. Hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Se- Selalu ini ada codingannya. Untuk selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan kepada partner saya. Oke, di sini saya akan jelaskan em, 16 file atau codingan untuk membuat website. Yang pertama ada home yang digunakan untuk menampilkan halaman utama atau halaman pertama pada website. Kurang lebih seperti ini codingannya yang terdiri dari em, navbar, deskripsi awal, terus penjelasan em, tiga produk yang terlaris. Habis itu dan yang terakhir ada footer. Setelah codingan home, lalu ada about us. Nah, di about us menjelaskan tentang apa perusahaan kami, jual apa, dan backgroundnya bagaimana. Lalu ada kontak yang berisi kontak sosial media, nomor telepon, dan email perusahaan kami. Lalu ada login. Nah, di login ini login yang kami buat merupakan login untuk karyawan, bukan untuk login customer atau pelanggan. Nah, adapun file PHP coding, codingan PHP yang digunakan untuk menampung data menggunakan if I set, variable post, lalu login, lalu session start, include index, variable user, variable post, dan variable pass, variable post, dan pass. User itu maksudnya username dan pass adalah password. Nah, untuk codingan ini digunakan untuk menampung data dan untuk codingan ini digunakan untuk memvalidasi data yang masuk apakah benar atau salah ketika memasukkan username beserta passwordnya. Setelah login eh, akan ke halaman dashboard. Nah, untuk dashboard isinya cuma segini aja, namun pada bagian atas ditambahkan codingan session start, if session status login yang berguna untuk menghubungkan pada codingan login sebelumnya agar terkonek pada codingan dashboard ini. Lalu setelah dashboard ada profile. Nah, untuk profile sendiri berisi tabel karyawan. Nah, em, pada profile sendiri tersebut juga ada update profile yang digunakan untuk mengupdate nama karyawan, ID, nama, umur, telepon, email, dan username serta password karyawan tersebut untuk bisa login. Dan ini adalah codingan pada update profile atau update karyawan yang digunakan untuk menampung data seperti ID, nama, umur, telepon, email, username, dan password. Nah, sedangkan yang bagian ini digunakan untuk memvalidasi data yang masuk ke eh, codingan profile ini. Nanti akan saya praktekkan eh, outputnya bagaimana. Dan
Selanjutnya untuk ada data customer, kurang lebih codingannya masih sama dan ada tambah customer. Berbeda dengan update profile, di sini kita bukan mengupdate atau mengganti, melainkan menambahkan data yang sudah ada. Nah, di codingan ini untuk memasukkan data-data tersebut dan memperbaruinya. Lalu ada hapus customer. Nah, ini codingan ini digunakan untuk menghapus data yang telah dibuat atau data yang tidak dipakai lagi. Dan lalu ada data produk dan tambah produk, lalu ada hapus produk. Itu codingannya hampir mirip seperti customer, namun digunakan untuk penambahan produk. Lalu yang terakhir ada logout. Digin, codingan ini digunakan untuk em, keluar dari halaman profil karyawan tadi. Jadi langsung menuju ke halaman utama yaitu home atau beranda. Di sini saya akan mempraktekkan hasil website tersebut. Sebelumnya silakan SAM terlebih dahulu yaitu dengan klik Start pada Apache dan MySQL, lalu klik Admin pada MySQL. Nanti akan muncul seperti nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, gunanya localhost itu untuk menampung semua data yang masuk pada file PHP tersebut. Nah, untuk memperlihatkan hasil codingan tersebut, kita harus ketikkan localhost, localhost / nama nama folder yang kita gunakan yaitu penyewaan homestay, lalu slash home workshop.php yaitu nama file codingan yang saya gunakan. Nah, untuk halaman berandanya seperti ini. Dan ini untuk navbarnya terdiri dari beranda, about us, kontak, dan login. Dan ini untuk deskripsi singkat perusahaan kami. Ini adalah 3 produk yang paling diminati oleh pelanggan. Dan ini untuk bagian footernya. Dan ini untuk about us-nya. Lalu di sini juga ada uh, codingan yang yang kami gunakan pada modul 2 kemarin. Lalu ada kontak yang berisi email, sosial media, dan nomor telepon. Lalu login. Nah, untuk login saya akan contohkan. Pastikan untuk password dan username harus sama. Yaitu Yono, passwordnya juga.
Yono, UNS. Apabila kodian berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita ke profile. Nah, untuk profile tampilannya tampilannya seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk update profile. Tiga karyawan, 01, nama karyawan, tetap saja Yono, umur 38, telepon, email, kita samakan saja agar lebih mudah. Lalu kita klik update. Nah, apabila update berhasil, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini untuk perubahannya. Lalu ada daftar produk. Nah, ini merupakan tabel data produk kami yang ada 5 produk kami. Lalu juga ada tombol tambah data produk. Tambah data produk. Nah, saya akan contohkan. Nah, hasilnya apabila ditambahkan seperti ini dan untuk tabel data produk juga bisa dihapus dengan memencet tanda X di sini. Nah, nanti akan langsung terhapus. Dan untuk data customer, tampilannya kurang lebih seperti data produk, namun pada data customer diisikan data customer yang telah memesan produk yang telah kami sediakan. Di sini juga ada kita bisa mendapatkan data customer. Apabila berhasil nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menghapusnya juga sama. Kita klik silang. Nah, dan yang terakhir adalah logout. Nah, untuk logout juga setelah logout langsung terhubung ke halaman utama atau beranda website ini. Ya mungkin hanya ini saja yang bisa kami jelaskan dan tampilkan. Selanjutnya akan saya sambungkan lagi ke penjelasan mengenai modul 3 ini. Baik, akan saya lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh partner saya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh partner saya. Pada lapres kami ada juga catatan pembahasan yang berisi dari apa yang telah partner saya jelaskan, seperti output dan lain-lain. Akan saya lanjutkan saja ke bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum modul 3 ini, yang pertama, pada bahasa pemrograman PHP sintaks dasarnya dibuka dengan kurung kurawal buka, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya kurung kurawal tutup, titik. Sintaks PHP bersifat case sensitif, jadi penggunaan huruf kecil akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Selain pembuka dan penutup sintaks, PHP juga ada echo yang berfungsi untuk membuat perintah untuk menampilkan teks, lalu ada string atau teks yang akan ditampilkan.
dan ada end of statement yang berguna untuk mengakhiri perintah. Yang kedua, kelebihan dari PHP adalah bahasa pemrograman yang termasuk gratis dan bersifat open source, relatif mudah dipelajari, dan fleksibel. Sedangkan kekurangannya sendiri termasuk tidak efektif dalam menghasilkan aplikasi desktop, relatif lambat dibandingkan dengan beberapa bahasa lain dan memiliki dukungan yang buruk untuk menangani kesalahan. Yang ketiga, untuk menampung data pada pembuatan website ini menggunakan ESET. Contohnya berfungsi untuk menampung data username dan password yang beda yang berada pada halaman login. Sedangkan untuk memvalidasi data menggunakan MySQLi underscore query, contohnya pada halaman login berfungsi untuk mengecek data yang masuk apakah sudah sesuai dengan perintah atau tidak. Adapun saran pada modul 3 sebagai berikut. Yang pertama, bisa ditambahkan program JavaScript untuk hasil website yang lebih interaktif. Yang kedua, pada login website bisa ditambahkan login untuk pelanggan jadi bukan hanya untuk karyawan saja. Yang ketiga, dapat ditambahkan coding untuk memesan villa agar seperti website pada umumnya. Lalu berikut ada juga daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat tinjauan pustaka pada bab 2. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.